Masih ingat nggak Bang, tahun 2000-an sampai 2010-an paling awal lah ya, nggak sampai 2010 lah, 2008 paling gitu. Itu lagi demam-demamnya motivasi dari 99 lah, dari 90-an sampai 2000-an pertengahan. Itu motivasi lah. Pokoknya kalau salam apa kabar luar biasa gitu kan. Oh iya, seminar motivasi gitu ya. Gitu kan. See you on top. Gitu lah. Tapi kan ujung-ujungnya jualan produk kan? Salah ya? Iya, ada sih ya gitu. Jualan trainingnya ini. Ada jualan trainingnya, ada juga yang ya emang jualan karena biasanya itu deket ya. Jadi dengan sales marketing dan juga dengan MLM gitu ya. Zaman-zamannya lagi ngetren-ngetrennya waktu itu gitu. Terus buku-buku terkenal lah ya, Anthony Robbins, Robert Kiyosaki. Banyak lah itu jadi buku yang dibaca gitu, buku wajib. Tapi waktu itu emang itu cukup cukup ada impactnya buat orang-orang di masa itu. Dan ya itu bahkan di semua gerakan ya, maksudnya di semua lapisan. Jadi ekonomi, masyarakat gitu. Terus di gerakan keagamaan juga kan hampir juga gitu ya. Ada kelompok-kelompok kelas-kelas tertentu seperti itu. Ada ESG dan yang macam-macam lah. Itu jadi sesuatu yang rame sih pasti seminar-seminarnya waktu itu ya. Kalau datang tuh kayaknya waktu itu rame. Iya udah mahal-mahal loh harganya. Iya, tapi orang ikut gitu. Tapi ya karena waktu itu kayaknya itu kayaknya masih TSM ya, terstruktur masif, sistematis gitu ya. Iya sih emang gitu, dan orang serasa ini ya memang ada digenjot buat sukses gitu ya, terus punya mimpi, tuliskan mimpinya kalau bisa perkatakan gitu kan, terus macam-macam lah ya, pasti jadi you are your own leader apalah gitu pasang jadi ini. Maksudnya seminar kepemimpinan dari dulu udah banyak ya gitu, tapi di masa-masa itu memang beda ya, sentuhannya beda. Kalau sekarang kan itu hampir kayaknya maaf kata hampir udah nggak laku lah sekarang. Iya sih, ya masih ada tapi ya udah nggak segitunya sih. Iya, apa mungkin karena ini kali ya, perkembangan zaman ini jadi orang gampang udah akses informasi itu udah lebih gampang, jadi orang kayaknya nggak butuh lah, gue nggak butuh lah tuh motivasi nggak perlu lah, iya. Gue bisa googling kok segala macam, gue bisa termotivasi dengan denger lagu atau baca buku apa gitu. Ya, berarti sekarang udah ini ya, tapi sempet kan ikutan dulu. Aku hype-nya nggak gitu. Pernah ikutan aku. Atau paling nggak teman-teman kan lagi hype pasti ngomongin lah baca buku ini. Kebetulan aku nggak pernah ikut. Tapi karena beberapa orang menganggap aku perlu ya. Maksudnya perlu ini bukan jadi peserta. Aku dianggap mereka tuh kau perlu lah sampein cerita hidupmu sama orang lain. Memotivasi. Iya, gitu. Mereka anggap aku buatku itu bukan memotivasi. Artinya aku cuma sharing aja kalau aku anggap seperti itu. Tapi ya sebenarnya itu tadi ini ada antara perlu dan antara enggak gitu. Gitu. Iya. Perlunya apa enggaknya apa tuh? Mungkin buat orang-orang yang memang dalam persoalan, dalam masalah berat gitu-gitu memang butuh orang-orang yang krisis kepercayaan diri kan banyak ya di zaman sekarang ini. Apalagi di tengah-tengah perkembangan bisnis kompetisi yang memang makin ketat gitu kan, orang kan saling sikut gitu. Dan butuh orang-orang itu butuh kamu bisa gitu. Ya gitu. Kira-kira butuh disemangatin gitu. Tapi buat orang-orang yang dia hidupnya fine-fine aja, bisnisnya lancar, terus keluarganya baik-baik, itu kira-kira perlu nggak dimotivasi? Jangan-jangan kita nanti yang dimotivasi. Dia yang motivasi nanti jadi. Iya, dia yang akhirnya memotivasi orang gitu. Tapi apa ya? Karena kan dulu seringnya gitu ya, kalau bilang apa kabar gitu kan, baik gitu. Kamu kurang bersemangat. Ayo dong, luar biasa. Tapi gitu. Aku benci loh sebenarnya itu. Aku benci loh. Benci kali aku. Gitu ya. Ya kalau orang misalnya apa kabar? Baik. Ya udah gitu. Kenapa harus apa kabar? Baik. Luar biasa gitu. Itu kan kita kayak militer dong kalau gitu. Ini kan bukan di barak. Ya tapi itu kan suasana hype-nya sengaja dibuat gitu supaya kesannya itu kan. Terus ada orang yang di setiap waktu sepanjang waktu itu nggak bilang selamat malam, selamat pagi terus gitu kan, supaya semangat gitu. Supaya kita punya psikologi tersendiri bahwa semangat gitu. Tapi sebenarnya kalau di dalam misalnya kita bikin training pelatihan tertentu gitu untuk goal tertentu memang perlu. Jadi untuk bisa naikin ininya. Tapi jangan jadi dilebay-lebaykan gitu. Jangan jadi kayak dalam misalnya kan biasanya itu habis training orang-orang tuh kan kayak ngerasa ada impactnya gitu. Impactnya tuh ya itu tadi. Tiba-tiba datang kantor biasanya selamat, halo pagi, biasanya gitu kan. Ini, selamat pagi, salam sukses. Kan, segitu ya. Kan pusing, Wak, stres juga kan. Ya tapi nggak tahu ya, ada yang suka sih ya dengan. Ada sih yang suka ada. Ada teman-teman yang suka seperti itu. Jadi ya itu nggak salah, tergantung memang jenis dia bekerja di bidang apa, bisnisnya seperti apa kan gitu kan. Dan kadang-kadang memang di informasi-informasi yang disampaikan di seminar-seminar kayak gitu, memang kadang-kadang dramatisir ya gitu kan. Mungkin ada beberapa ada fakta gitu, tapi kadang-kadang didramatisasi jadi segitunya sehingga akhirnya memang jadi. Ya kalau enggak kan nggak laku. Iya sih, memang harus di package ya, harus dibuat kemasan tersendiri gitu. Tapi sekarang memang udah enggak sih ya, kayaknya udah hampir. Udah ya masih ada tapi memang nggak terlalu hype seperti dulu lah ya. Nggak terlalu dibutuhkan banget lah.
Dan memang kalau sekarang itu kan kebanyakan mungkin sasaran teman-teman motivator ini kan lebih banyak memang kayak perusahaan-perusahaan gede gitu, yang memang dia tingkat pressure-nya tinggi untuk pegawai di situ, jadi sehingga butuh memang dimotivasi. Tapi temanku bilang gini, teman dekatku, nggak ada itu motivasi bullshit itu katanya. Ya, kadang-kadang sih digabungin sama acara outbound atau bonding gitu sih supaya ini. Kalau saya sih akhirnya ikutnya gara-gara ya asik aja main-main gitu. Bukan kalau aku juga gitu. Jadi cuma kan ya asiknya ketemu teman-teman, bisa ketawa, bisa ngobrol gitu aja sih. Iya ya. Jadi itu kayak cuman mungkin itu ya kita nggak munafik lah, itu sesuatu yang perlu buat kita juga. Tapi ya kalau terlalu lebay kan jadi garing. Ya sih, tapi ya mungkin karena udah ini juga kali ya. Jadi udah ngalamin beberapa hal gitu kan. Jadi ada beberapa memang yang faktanya memang nggak segampang itu gitu ya, nggak segampang itu, solusinya nggak sekedar tiba-tiba abis 2 masalah langsung ini jadi gitu bisa diambil gitu. Nggak bisa gitu karena semua kan butuh proses. Jadi waktu kita misalnya ikut trainingnya segala macem, ya jangan berpikir bahwa gitu hari itu kelar training semuanya beres. Enggak, kan kita kembali ke real kehidupan. Di situ kita berproses. Jadi justru sebenarnya yang memotivasi itu adalah diri kita sendiri. Ya. Dan yang lucunya begini, paling gampang kalau untuk memotivasi orang lain dan paling sulit untuk motivasi diri sendiri kan. Ya. Nah, kupikir kita harus belajar gimana caranya memotivasi diri sendiri. Bisa kok aku pikir. Jadi itu sebenarnya ilmu bertahan hidup gitu loh, yang naturally dikasih Tuhan sama kita gitu loh. Oke. Ya sih, tapi kan memang kita masih punya lah ya motivator kenamaan ya, masih ada bisa dan masih ngisi kelas, kadang-kadang masih bikin ini dan mahal juga masih gitu ya. Masih, tapi ada juga tuh yang abang bilang kadang-kadang motivator di level yang menengah gitu kan, yang sebenarnya biasa-biasa aja, tapi kalau dia ngasih testimoni tuh kayaknya keren banget gitu ya, seperti itu. Tapi ya ternyata ya akhirnya yang dia jual ya trainingnya dia gitu ya, jadi ujung-ujungnya kan ke sana gitu kan gitu. Tapi ya itu kan mungkin cara orang juga bertahan hidup ya. Betul sih. Nggak ada masalah sih, cuma persoalannya gini, jangan sampai jadi kita bikin training lalu seolah-olah training itu menyelesaikan seluruh persoalan hidupnya. Enggak gitu loh. Ya tapi memang kalau dia jualnya di sana sih gitu Bang. Jadi dia training jadi sukses bukan gara-gara dia udah sukses, tapi gara-gara dia sukses nge-training sukses gitu ya. Iya, itu gitu. Karena ada yang pernah mikir gini, kalau dia memang beneran sukses di ini, kenapa dia sibuk-sibuk bikin kelas dan bikin tulisan-tulisan gitu. Dan aku tuh selalu juga gini, kalau misalnya aku memang pernah beberapa kali ikut ya di beberapa tahun terakhir ini pernah ikut kelas motivasi. Ya. Dan aku nggak asal sembarang ikut. Aku lihat track recordnya dia siapa, lalu kapasitas dia seperti apa yang sudah dia lakukan dan gimana perjalanan hidupnya. Itu buatku perlu. Kenapa? Itu untuk konfirmasi bahwa bener yang dia bilang. Iya. Kita ini jangan jadi maaf kata mungkin sebagian motivator ini kan ngasih mimpi yang rasanya itu dia sendiri nggak pernah melakukan dan nggak akan sampai di situ gitu. Ya gitu sih memang. Kan? Tapi kalau misalnya katakan di bisnis misalnya kan kayak misalnya almarhum Bob Sadino yang ngomong gitu kan. Orang kan ya dia ngomong apa juga kelihatan gitu. Iya, dia kan kelihatan kan. Gitu. Jadi ya beda sama yang kita belum kenal tapi terus akhirnya dia ngomong sesuatu ya pasti ujung-ujungnya kan jualan buku. jualan produknya dia kan gitu. Iya, gitu. Ada tuh beberapa. Jangan disebut Bang, nanti kita kena ini. Tapi ya ini sih ya. Tapi sekarang masih butuh ya kalau gitu. Kalau kita bikin. Masih butuh, masih ada yang membutuhkan, tapi ya rasanya tapi kan tadi kembali ke kita bahwa motivasi itu kan sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Jadi gimana kita sekarang kita struggle sama kehidupan kita, tantangan hidup yang kita alami realnya sehari-hari. Jadi itu kembali ke kita bahwa daya tahan kita untuk bertahan hidup itu kita yang tentukan. Jadi bukan orang lain gitu. Tapi memang gini, kalau misalnya kayak di beberapa kalangan mungkin ya udahlah gitu ya, nggak usah kayak semangat gimana, biasa aja gitu. Tapi kan ada beberapa industri mungkin yang butuh yang kayak memang gitu. butuh, ada yang misalnya pressure-nya tinggi ya, marketing dan macam-macam itu kan memang butuh yang seperti itu ya. Yang begitu memang butuh dan ya mudah-mudahan teman-teman itu tersemangati dan waras gitu. Gitu ya, tetap bisa ini ya dengan teknik ini. Dan itu harus diakuin sih berat sih kadang-kadang ya untuk nampilin seperti itu, nampil selalu prima, selalu itu berat. Tantangannya makin kompetitif kan sekarang. Iya, betul. Karena nggak cuma kalau dulu mungkin hanya beberapa orang yang trainer ya. Makanya mereka terkenal banget. Iya. Kalau sekarang ini kau pergi ke itu kayak toko. Iya. Kayak toko elektronik. Jadi di yang sebelah sini merek ini, yang sebelah sini merek ini, sederet itu. Gitu. Dan sebenarnya dibalik kadang-kadang gitu ya, dibalik beberapa kadang-kadang misalnya kayak training menulis, training training bisnis training investasi gitu. Dibaliknya sebenarnya orang-orang motivator gitu. Cuma mereka punya skillnya masing-masing akhirnya jadi seperti itu. Gitu. Dan ya memang kalau ini tips buat teman-teman kalau yang butuh training motivasi atau training pengembangan diri seperti itu ya. Jangan lupa cek gitu loh, yang ngomong itu siapa dan dia sudah lakukan apa. Jadi supaya
kita benar-benar bisa membumi yang dia sampaikan, pendekatan-pendekatan motivasinya, dan kita juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita gitu. Betul sih. Jadi memang harus dialamin juga ya. Iya. Dan toh sekarang informasi bisa banyak ya, nggak harus dari satu orang gitu, nggak harus dari ini. Dan kalau kita mau cari bisa gitu kan, dan bisa nyari-nyari yang lebih dalam lagi sebenarnya. Tapi ya itu sih ya. Aku sih punya beberapa teman trainer yang deket motivator. Tapi nanti kalau cerita nanti dikira jualan. Promo ya, kita nggak boleh. Nggak usah. Ya tapi itu memang kita perlu evaluasi lagi sekarang ya. Jadi hype-nya tahun 2000-an itu mungkin udah berubah sekarang gitu. Nggak tahu, mungkin sekarang lebih spesifik, terkotak-kotak, dan ya itu ya, seminar-seminarnya mungkin udah agak jarang kecuali untuk beberapa lini produk tertentu ya, maksudnya seperti itu. Tapi sekarang ya itu seiring juga memang kan MLM juga mulai berkurang gitu ya. Terus yang gerakan-gerakan yang sifatnya seperti itu juga orang udah mulai lebih realistis. Kebayang dulu MLM itu semua anggota keluarga aku tuh tiba-tiba langsung jadi gitu ya. Marketing orang itu kan. Belilah ini produk ini, nanti kalau lu ikut lu dapat bonus ini. Ini bagus kok produknya gini-gini. Dan bonusnya nggak main-main loh, kadang-kadang bisa sampai naik haji, bisa sampai ke ini, bisa macam-macam. Beberapa ada yang bener kan, tapi kan beberapa ada tipu-tipu juga iya sih, gitu. Ya itu, dan memang ya nggak tahu sih sekarang hype-nya udah kurang sih yang gitu-gitu ya, udah nggak, rasanya udah nggak pernah denger lagi. Kalau dulu ketemu temen nawarin itu, sekarang lebih banyak nawarin asuransi bang. Jadi sekarang asuransi, sekarang pindah ke asuransi. Tapi kan kalau asuransi kita butuh kan. Iya, tapi kan kadang-kadang gitu dikemas dengan kekhawatiran yang segitu bangetnya gitu kan. Kalau dulu kan kita dikemas supaya sukses gitu kan. Sekarang kita dikemas supaya takut nanti kalau kamu sakit gimana gitu. Ya itu sih jadi masalah lain ya. Jadi kita punya zamannya mungkin ya untuk masa-masa training. Dan harus cerdas lah kita memilih. Kita harus kritis gitu. Jadi jangan asal orang bilang ini keuntungannya, ini apanya gitu, jangan lihat gitu. Pokoknya memang kita butuh dan itu berguna untuk kita. Ini kalau kita mau gitu. Dan tadi penting kuncinya ya, motivator yang terbaik ya diri kita sendiri. Bukan orang lain. Ya itu mungkin teman-teman punya pengalaman, siapa tahu yang pernah ikut training gitu ya, atau pernah jadi trainer, mungkin mau ngebantah pendapat ini boleh ya gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing juga untuk hal-hal yang lain. Semoga kedepannya kita jadi lebih semangat tetap ya, tapi dengan realistis juga ya. Jadi bisa merangkul kenyataan dan juga harapan bareng-bareng gitu ya. Jadi seminar motivasi diri masih perlu atau enggak? Masih perlu. Dan ya masih perlu, tapi juga nggak perlu. Karena diri kita yang paling penting. Thank you bang, udah ngobrol sama sini. Sampai jumpa teman-teman sekalian. Sampai jumpa.